Selamat malam. Muslim, Kristen atau bukan? Muslim abang. Silakan, bisa buka kamera? Bisa, bisa. Silakan. Nah, udah. Oke, Saya silakan. abang yang hari itu Adopsi. dari Malaysia. Ya, silakan, silakan abang, silakan. Ah, tapi sebentar aja abang. Saya mau Mhm. tahu tentang Tritunggal tuh abang. Ya, Abang bagaimana? jelaskan lah. Bagaimana Ya, yang Tritunggal tuh? ya. Tritunggal itu bukan berbicara berapa jumlah Allah, tetapi bagaimana Allah itu. Ya, seperti apa Allah itu, kita tidak akan tahu, kita tak akan tahu kalau Allah tidak menyatakan siapa dirinya. Ya, kami bisa tahu tentang siapa Allah karena Allah yang memperkenalkan diri. Karena Allah yang memberitahukan kepada manusia. Dari mana datanya? Di dalam kitab Kejadian. Allah memberitahukan tentang siapa dirinya. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Firman Allah, ada firmannya, ada rohnya yang suci. Nah, Tritunggal itu berbicara tentang Allah, firman dan rohnya yang suci. Ya. Di sini berbicara tentang tiga, ya. Tiga hal, ya. Allah Bapa, firman-Nya dan rohnya yang suci. Nah, ini dalam kebagaimanaan dia dan dalam kebagaimanaan dia itu, dia ini bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat dia. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu siapa dia. Mendengar suaranya dia, kita tidak tahu. Maka dari itu firman-Nya yang menyatakan diri, firman-Nya Allah yang bersama-sama dengan Allah, yang berdiam bersama dengan Allah, itu adalah perantara antara Allah yang tak terlihat dengan manusia. Sehingga manusia bisa mengenal Allah yang tak terlihat melalui firman-Nya. Lewat firman-Nya. Apakah ada di dalam Taurat Allah menyatakan dirinya lewat firman-Nya? Allah yang tak terhingga itu menyatakan diri lewat firman-Nya? Ada. Ketika Musa bercakap-cakap dengan Allah di atas gunung Sinai, hingga ada dua loh batu, Taurat, dikeluarkan, itu firman-Nya Allah. Kemudian bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir. Lalu ada di dalam Taurat mengatakan tiang awan dan tiang api, di mana firman-Nya yang menuntun bangsa Israel itu. Kemudian ini kita lihat hubungan spiritual antara Allah dengan bangsa Israel. Bagaimana hubungan spiritual antara Yesus Kristus dengan murid-muridnya? Di dalam kekristenan kita kenal Allah yang batin, Allah yang tak terlihat. Dan di dalam kekristenan kita mengenal juga Allah yang zohir, Allah yang tampak. Ya. Bagaimana kita mengetahui Allah itu tampak? Karena firman-Nya menyatakan diri, menambahkan rupa manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus memiliki dua natur, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Jadi kita mengenal siapa Allah. Tidak ada seorang pun dapat melihat Allah, Alkitab mencatat, tetapi anak tunggal Allah, yaitu firman yang menjadi manusia. Anak tunggal Allah bukan berarti Allah punya istri lalu punya anak. Tetapi anak tunggal Allah adalah gelar dari sang firman yang menyatakan diri menjadi manusia. Itu Tritunggal secara sederhana. Jadi kita bisa mengenal Allah lewat Yesus Kristus. Tetapi ada juga yang mengatakan seperti ini, Bang. Oh, kami juga mengenal Allah. Allah yang seperti apa? Yang kalian kenal. Ya. Jauh sebelum agama Adbang mengatakan bahwa Allah itu adalah Esa, kekristenan sudah lebih dahulu mengatakan Allah itu Esa. Iya. Ya, kekristenan sudah terlebih dahulu mengatakan itu. Ya, jadi kita sudah tahu hal-hal seperti itu. Bahkan kita tahu bahwa Alkitab mencatat, kita sudah tahu bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa harus ditulis ulang? Kenapa harus ditulis ulang lagi di kitabnya Abang? Padahal di kitab sebelumnya sudah mencatat bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Seperti itu. Jelas. Oke bang. Nanti saya naik lagi lah, kan? Boleh. Saya mau permisi dulu pak. Ya. Baik. Terima kasih Baik. pak. Terima kasih. Terima kasih bang. Terima kasih. God bless you. God bless you. Salam, God bless salam. you. Salam, salam. Ya, luar biasa ya.
Ada orang Malaysia yang sopan sekali ya. Agus. Ya, Agus. Ya, Kristen atau bukan? bukan abang. Islam? Ah, Oke, silakan. cuma mau nanya aja bang. Di dalam kekristenan itu ada berapa golongan sih bang? Kayak Protestan, Nasrani itu masih gimana itu bang? Ya. Jadi abang bertanya ini urgensinya apa untuk abang? Ya kan sering kan sering kan lihat perdebatan itu apa itu? Hanya ada satu gereja yang satu kudus, Katolik atau dan Apostolik. Oh belakang saya itu ada gereja juga. Enggak, gini bang, abang dengar baik-baik. Saya sudah jawab kan. Hanya ada satu gereja Oh, ya. yang kudus, atau Katolik dan Apostolik. Apostoliknya tidak boleh dilupakan. Jadi Oh, banyak kalau- gereja Katolik, tetapi gereja yang Apostolik apakah ada? Gitu. Ya. Ya, abang tidak mengerti. Kalau belakang ya. rumah kan hari Minggu aja. Ya, Agus sedih banget. Ya, oke. Itu aja. Cuman mau tahu aja bang. Ya, Maksudnya itu aja. kalau di hari Minggu itu belakang rumah kan ya tetangga ada yang Kristen juga. Ya, itu aja bang. Ada lagi pertanyaan lain? Nggak usah bahas yang lain, langsung Oh, pada nggak ada, poinnya Bang. aja. Oke. Oh nggak ada. Oke. Terima kasih banyak. Terima Tuhan kasih, Bang, ya. memberkati. Oke, terima kasih. Iman Rasul itu kan aku percayakan gereja yang kudus. Am itu Katolik. Tapi jangan lupa apostoliknya. Ingat, tanda kutip garis bawah. Malam-malam. Ya, Kristen atau bukan? Bukan, saya Islam. Silakan buka kameranya, Pak. Oh, maaf, Pak. Maaf. Silakan, maaf. Dibuka ulang, Pak. Maaf. Pak Paulus, terima kasih. Silakan. Dibuka kok. Oke. Oke, tapi ini mohon maaf ya Bang ya. Saya tahu ini Bang RK ini ahli agama ini, agama Enggak. Kristen. Saya enggak ahli, Pak. Janganlah Saya- orang bermegah saya kan atas selalu mengikuti pelayanan. live-live-nya Ya, silakan. Bang RK. Jadi saya di sini datang naik ini bukan untuk berdebat dengan RK ya, karena saya juga tidak paham betul dengan agama saya. Namun sedikit kalau saya bisa bertanya, saya mau bertanya sama Bang RK Silakan. tentang pengertian Yohanes 14 itu ayat 15-16 itu maksudnya apa itu Bang? Coba Yohanes, oh, tentang dia mau mengutus ya. ya gitu. Hmm. Maksudnya gimana itu pengertiannya itu? Oke. Baik, Pak. Ya. Jadi ini berbicara tentang Yohanes ya, Pak ya. 14 ayat 15. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa. Aku, Yesus, akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain-lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini dalam bahasa Yunani penolong namanya Parakletos, Pak. Ya. 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 Nah, apa buktinya penolong yang dijanjikan oleh Yesus? Jadi ketika Yesus Kristus terangkat ke surga, Yesus naik ke surga, penolong itu datang. Penolong itu adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta. Ya, di mana para rasul itu betul-betul mereka itu dikuasai oleh Roh Kudus yang begitu luar biasa sehingga mereka bisa berbahasa bahasa yang tidak mereka kenal. Dan peran dari Roh Kudus itu akhirnya bisa mendirikan para rasul itu, rasul-rasul Kristus itu bisa mendirikan gereja, dan gereja itu bisa ada hingga saat ini karena disertai oleh Roh Kudus. Jadi gereja itu didirikan oleh Yesus Kristus sebagai batu penjuru di atas dasar para rasul, dan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Jadi Parakletos di situ bukan merujuk pada Mister Nabi-nya Anda seperti tafsir-tafsir orang lain. Karena seorang penolong itu adalah Roh Kudus. Kalau Nabi Anda dikatakan di situ, apakah Roh Kudus, apakah Nabi Anda adalah roh? Kan tidak.
Itu kan? itu kan ada tertulis meminta kepada Bapak. Yang Bapak Ya. yang dimaksud di sana itu apa? Bapak, dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16, Bapak itu adalah sang sumber yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak seorang pun dapat melihat dia. Tetapi Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yaitu firman yang menyatakan diri, itulah yang kita kenal. Oke Bang, thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Jala. Ya, seperti itu ya. Pasti mereka berpikir bahwa Allah kami itu pasti Bapa. Bapa itu adalah Allahnya kami. Jangan pikir gitu, bos. Iya. Ya. Islam atau Kristen, Pak? Islam, Pak. Islam. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ya, Anda mau bertanya, silakan. tanya gini aja. Kalau orang Islam mayoritas kalau ditanyain soal agama, dia mesti kalau riwayat sejarah nggak bakal tahu, Mas. Sejarah nggak bakal tahu. Mayoritas Terus? itu loh. Mm, Kalau ditanya kamu Islamnya gini-gini, dia nggak tahu. Dia taunya itu soal doa dan doa. Kebanyakan itu orang Islam. Kalau masnya mau tanya masalah sejarah, masalah apa bab Islam, itu ada orangnya tersendiri lah. Seperti ustadz, seperti kiai. Soalnya kalau di Islam itu menerangkan agama, kalau nggak sesuai itu kan ada kata-kata gini dong. Kamu menerangkan Islam kalau nggak tahu itu seperti makan bangkai lah intinya. Masalahnya gini, Bang. Abang ngomong itu jujur dan saya setuju. Ya. Masalahnya orang yang naik ke live-nya saya, jangan rokok, Pak, nanti kena ban. Oh iya maaf. Ya. Masalahnya abang ngomong itu jujur, saya suka. Yang menjadi permasalahan adalah orang yang naik ke live-nya saya ini, dia merasa dia sudah tahu dengan imannya. Iya. Dia merasa dia paling hebat dengan imannya, dia merasa dia paling mampu dan mumpuni untuk berdiskusi dengan saya. Jadi saya pun karena dia merasa sanggup, dia naik. Gitu. Itu yang menjadi persoalannya, Abang. Ya. Oh Ya. mungkin dia agak emosi sih, agak panas tapi dia mau bilang agamanya gini-gini tapi dia nggak tahu caranya gitu loh Mas. Oke, itulah. Itu yang menjadi persoalan Abang ya. Ya, jadi saran saya Abang mereka itu belajar imannya Abang dengan baik. Itu saran saya. Ya. Itu saran saya supaya ketika bisa dipertanggungjawabkan ketika ada yang bertanya, kok ada Al-Qur'an yang seperti ini? Iya, Jadi iya, setiap iya. orang itu ketika kita mati pun kita mempertanggungjawabkan iman kita. Gitu Abang. Iya. Ya, makasih. Itu aku setuju itu. Iya. Betul. Soalnya kan jarang itu. Saya sendiri memahami Islam itu masih kurang, sangat pun kurang. Karena ada kitab banyak tuh di masalah Islam. Bahkan Islam pun ada banyak sih dari aliran apa, seperti Kristen lah. Ada aliran Protestan, ada aliran Ortodok, ada aliran apa gitu. Islam pun juga banyak. Tapi untuk paham masalah Al-Quran itu kan ada kitabnya. Namanya itu tajwid, ada nahwu sorof, ada langsung apa tuh ilmu tafsir Al-Quran itu ada. Orang untuk belajar masalah itu tuh sulit, sangat sulit. Saya sendiri masih kurang paham. Ya. Ya, harus belajar ya. Belajar imannya Abang ya. Jadi jangan tanya iman saya, kalau menurut Abang imannya Abang masih kurang, jangan tanya iman orang. Iya itu. Gitu Kalau ya. iman kan di hati kan. Ya, gitu. Kasih Abang ya. Yo oke. Kasih. RK. Kasih. Terima kasih atas sopan santunnya ya. Jadi saya suka orang kayak gitu ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ini tema bahas apaan sih? Temanya saya baru ini juga iseng gitu, bahas apaan gitu. Bebas. Ini lagi merokok Nanti serius. Anda Ntar dulu ya. jangan rokok ya. Iya.
Abang, tolong doubling bang. Iya. Ada record atau mungkin ada suara lain? Enggak ada. Oke, tes. Bagus enggak? Oke, silakan. Iya, setahu saya gitu ya. Nabi Isa yang dimaksud Yesus orangnya Kristen ya. Abang Kristen? Ya. Tidak jauh lebih gitu kan ditempatkan sebagai nabi mungkin ya, yang namanya yang tadi yang dimaksud abang mengimani Yesus itu sebagai Tuhan itu terserah gitu ya, tapi buat kami sebagai muslim tidak jauh, dia juga tempatnya dimuliakan juga gitu sebagai utusan nabi gitu. Bang, tolong dong ada doubling bang. Jangan record. Ya, Bang. Nanti mengganggu Enggak, nih ini bang. biasa aja nih, nggak ada nih dia, nggak ada. Oke, Saya silakan. lagi- Tar dulu. Mungkin dia ya suara saya juga agak itu tuh. Doubling bang. Boleh. Dubbing Tes. nggak ke sono? Suara abang Boleh nggak doubling, di- suara saya yang doubling. Tar dulu. Saya keluar dulu tuh ya. Keluar dulu ya. Oke, keluar dulu baru naik ya bang ya. Keluar dulu udah naik ya. Iya. Oke, coba keluar dulu ya. Oke, teman-teman, 2,1 nanti kita pasti diskusi dengan dia enak tuh. Ya, diskusi dengan dia enak ya. Ya, kita kencangkan tap-tap layarnya, tembuskan ke 300k teman-teman. Jangan lupa repost ulang live ini, jangan makasih mawar-mawarnya ya. Jangan lupa makasih ke Ayu ke SMS. Di share ulang live ini 5 kali ya teman-teman ya. Makasih. Bang